Aduh, capek banget aku. Aku istirahat aja di sini. Mana kaki tadi ketusuk duri lagi. Aduh. Aduh. Jack. Iya bos. Kita harus cari kemana lagi? Mulai tadi si Danang nggak kelihatan batang hidungnya. Iya bos. Biasanya kan dia di sini bos. Oh itu dia. Wah enak-enak istirahat tuh ya. Oh iya bos. Kita langsung ke sana. Siap bos. Aduh, enak aja kamu ya. Istirahat di sini. Kamu 2 hari ya nggak ngasih jatah sama kita. Pura-pura lupa kamu, hah? Enggak, Mas. Saya nggak lupa kok. Cuman kemarin saya... Halah, alasan saja. Kamu, kan saya udah kasih tahu sama kamu. Kamu harus kasih jatah sama kita. Iya Mas, tahu. Tapi masa kalau misalkan penghasilan saya 1 hari cuman bisa buat beli makan saya, masa iya Mas saya mau ngasih jatah sama kalian berdua? Ya aku gak mau tahu. Intinya kamu harus rajin ngasih jatah sama kita. Ngerti Ya. kamu? Ya kalau kayak gitu kan kalian berdua kan enak. Saya yang kerja, masa kalian yang dapat uang? Ingat, ini wilayah kita. Kalau kamu cari barang bekas di wilayah kita, ya kamu harus bayar sama kita lah. Ya tapi masa ada aturan kayak gitu? Masih alasan aja ya. Alasan kamu. Denger ya. Nak, denger. Kalau kamu gak ngasih jatah sama kita, bisa habis kamu. Ya tapi kan jangan kayak gitu juga Mas. Saya kan ini... Aduh. Mbak tolong Mbak, tolong Mbak. Kamu jangan macam-macam ya. Loh, ada apa ini? Mbak, udah ya, Mbak. Gak usah ikut-ikut. Mbak ini perempuan. Saya dipukul Mbak. Ini masalah Saya cowok. dipalak. Iya mbak. Dipalak. Iya. Orang kacau kamu ya. Kalau Mas tetap mukuli Mas ini, saya bakal teriak ya. Saya panggil warga di sini. Kamu awas ya. Saya panggil warga ya. Tolong. Oke. Hari ini kamu beruntung ya. Untung ada Mbak ini. Kalau enggak, Pergi nggak? Pergi nggak? bisa mati kamu. Pergi nggak? Tolong. Tolong. Dasar preman kampung. Cek. Masnya nggak kenapa-napa kan? Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mbak saya makasih banyak ya Mbak. Kalau misalkan Mbak barusan nggak bantu saya teriak sama warga, mungkin saya sudah dihajar sama mereka berdua. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Nggak usah sampai bilang makasih. Oh iya Mas, Masnya kok sampai dihajar sama mereka berdua? Masnya ada masalah sama preman kampung itu? Enggak kok Mbak, saya nggak ada masalah. Loh, Cuman kenapa, Mas? mereka sering palak saya Mbak. Astagfirullahaladzim. Katanya sih di sini wilayah mereka. Kalau setiap mulung berarti harus setur sama mereka. Ya kan, saya juga butuh makan Mbak. Kalau misalkan saya ngasih uang terus, kan nanti saya gak makan Mbak. Sedangkan kerjaan saya cuma pemulung. Iya Ini Mas. aja saya dari pagi cuman dapatnya ini Mbak. Padahal saya sudah subuh berangkat Mbak, cuman dapat segini. Ini pun saya belum makan dari kemarin malam Mbak. Aduh, Masnya ini belum makan. Iya Mbak. Mas, ya lebih baik Masnya kalau kayak gitu ngelawan aja. Saya Lagian, takut Mbak. Soalnya setiap kali saya melawan, mereka selalu mengancam saya Mbak. Saya takut Mbak, kalau misalkan mereka mukulin saya malam hari, saya nggak bisa apa-apa nanti Mbak. Aduh, dasar orang-orang nggak berguna kayak mereka itu, bisanya cuma nyusahin orang. Oh iya Mas, Masnya tadi bilang Masnya belum makan. Mas, kebetulan saya bawa bekal. Bentar ya, saya ambilin. Loh Mbak, nggak usah Mbak. Nggak apa-apa Mas, tunggu ya, tunggu sebentar. Ini Mas, kebetulan saya bawa bekal. Ini bisa Mas makan kok. Kalau Mas nunggu sampai ini rosokannya penuh, kan nggak menjamin Mas sampai jam berapa. Nanti Mas bisa sakit. Mbak, saya tahu Mbak, saya butuh makan. Cuman kalau untuk saya menerima ini kayaknya enggak deh Mbak. Saya nggak mau ngambil hak orang lain Mbak. Mas,
ini bukan mengambil hak orang lain, malah saya yang menawarkan ke Mas. Kalau Mas mengambil hak orang lain ya kayak preman kampung tadi itu, maksa-maksa. Masnya kan nggak maksa, ini kan inisiatif saya sendiri. Udah ya Mas, diterima aja, lagian cuma makanan, saya nggak bisa bantu yang lain. Tapi ini Mbak serius Mbak mau ngasih sama saya makanan? Ya saya serius Mas, masa kayak gini saya mau bercanda. Masnya mau ya, saya nggak bisa bantu apa lagi Mas, yang saya punya cuma ini. Saya juga lagi cari kerja soalnya. Tapi ini beneran serius Mbak? Mbak mau ngasih ini sama saya Mbak? Ya serius Mas, saya kan udah bilang, masa saya mau bercanda. Mas nih, diterima aja, makan ya Mas. Mbak terima kasih banyak ya Mbak. Semoga dengan Mbak memberikan saya makan, rezekinya Mbak dilipat gandakan. Iya Mas, amin, amin. Saya juga nggak berharap apa-apa kok. Lagian saya ini memang mau bantu Mas. Saya kasihan kan, nggak tahu nih kapan penuhnya Mas. Pasti Masnya beli makan kalau udah terkumpul penuh kan? Iya Mbak, bener Mbak. Mbak sekali lagi makasih banyak ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Oh iya, namanya saya Danang Mbak. Iya, saya baru lupa, nama saya Devi Mas. Iya Mbak Devi. Eh, Mbaknya ini mau kemana? Kebetulan saya ini mau interview kerja Mas. Duh, kayaknya saya bakalan terlambat Mbak, ya Mas. saya bantu doa ya Mbak. Semoga hari ini interview kerjanya Mbak Devi berjalan dengan lancar dan Mbak Devi bisa dapat kerja. Iya, amin, amin ya Allah. Makasih banyak ya Mas Danang. Mas Danang, saya nggak bisa lama-lama ya Mas. Soalnya saya kan mau interview kerja dan kayaknya ini saya udah terlambat. Iya Mas. Mbak, iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mbak sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak. Iya, Mas, Semoga sama-sama. dilancarkan hari ini. Dimakan ya Mas, walaupun menunya sederhana. Iya Mbak, makasih. Ya udah kalau gitu, permisi Mas. Iya hati-hati Mbak. Iya Mas. Mbak makasih banyak Mbak. Iya Mas Danang. Ya Allah, Mbak itu bangik banget ya Allah. Beruntung sekali orang yang jadi jodohnya Mbak itu. Sudah cantik, peduli sama orang lain dan gak milih-milih mau bantu dengan sesama. Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rezeki pada Mbak Devi itu. Dan semoga hari ini interview kerja Mbak Devi itu diperlancar. Amin. Alhamdulillah, aku dapat makanan. Ya udah deh, aku makan dulu. Setelah itu, aku mau langsung kabur aja dari sini. Takutnya preman itu yang tadi berdua nanti balik lagi. Kayaknya yang mau interview udah datang semua. Ya udahlah, mending aku langsung ke sana aja. Oh ini Pak Samsul sama Pak Kevin. Pak Samsul, Pak Kevin. Oh, Pak Gogon sudah datang? Iya Pak Samsul, Pak Kevin. Oh iya Pak Samsul, yang mau interview udah datang semua kan? Iya Pak, sudah datang semua Pak. Ada di depan ruangannya Bu Lilis. Oh gitu. Oh iya Pak, ini interviewnya di ruangan yang mana ya Pak? Di ruangannya saya atau di ruangannya Bu Lilis atau Bu Hikmah? Oh di ruangannya Bu Lilis sama Bu Hikmah Pak Samsul. Oh iya Pak. Bu Lilis sama Bu Hikmah kemana ya? Bu Lilis sama Bu Hikmah. Oh itu Pak. Oh Bu Lilis, Bu Hikmah. Loh, Hikmah, kita dipanggil sama Pak Gogon tuh. Iya, kenapa ya? Iya, ya udah yuk, kita samperin aja yuk. Iya, yuk. Iya Pak, ada apa Pak? Iya Bu Hikmah, Bu Lilis, gini, ruangan kalian berdua saya pakai interview dulu ya, gak apa-apa kan? Iya Pak, gak apa-apa Pak. Iya gak apa-apa Pak, pakai aja. Iya Bu Hikmah, makasih banyak ya. Iya Pak. Oh iya, untuk Pak Kevin sama Pak Samsul nanti ikut saya interview ya. Iya Pak, berarti kita berdua mau bantu Pak Gogon interview. Iya Pak Samsul, bener. Iya Pak, baik Pak. Ya udah Bu Hikmah, Bu Lilis, saya mau interview dulu ya. Oh iya Pak. Pak, silakan Pak. Mari. Iya Pak. Ya udah Hikmah, mending kita duduk di sana aja yuk. Iya Beb.
kayak gini ya? Apa jangan-jangan aku udah telat ya? Ini juga kantor kok udah sepi kayak gini. Kayaknya udah jelas deh kalau aku ini telat. Ada orang nggak ya yang bisa aku tanyain? Oh, itu ada mbak-mbak. Mungkin mereka itu karyawan di sini ya. Ya udah deh, mending aku tanya sama mereka aja. Mbak, permisi. Iya, ada apa ya? Mbaknya karyawan di sini. Iya, kita karyawan di sini. Oh, kebetulan kalau gitu. Gini Mbak, saya ini lagi mau interview kerja. Kok kantornya sepi ya Mbak? Apa udah pada masuk semua? Bentar. Kamu mau interview kerja? Sekarang udah jam berapa ini? Iya Mbak, saya ini terlambat ya Mbak? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Aduh, terus gimana ya Mbak? Saya ini menghadap siapa ya Mbak? Siapa tahu saya bisa minta maaf gitu Mbak kalau saya terlambat. Aduh, nggak ada minta maaf. Di kantor ini tuh mengutamakan kedisiplinan. Kalau kamu nggak disiplin, ya udah pulang aja, nggak ada interview. Kalau udah kamu datangnya telat, ya udah pulang sana. Ya tapi Mbak, saya ini benar-benar butuh kerjaan. Lagian saya mau ketemu sama yang mau interview saya aja Mbak. Saya mau bicara sama dia. Kamu nggak sopan banget ya jadi orang ya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kita berdua ini karyawan di sini ya. Iya Mbak, saya tahu. Tapi ya mungkin saya ini masih ada kesempatan. Makanya itu Mbak, saya mau ketemu sama orang yang interview saya. Mbak, kamu ini budak apa gimana sih? Udah dari tadi dibilangin nggak ada ya nggak ada. Mbak, tapi apa salahnya sih saya ketemu sama orang yang interview saya? Mbak, kita ini punya jabatan di sini, jadi kita lebih tahu. Kamu ini dari tadi nggak percaya sama kita. Iya Mbak, maaf. Maaf, mana makeupnya menor lagi. Paling dia lambat gara-gara makeup ya kan? Enggak kok Mbak, saya nggak bedakan nih, lihat aja nggak ada yang nempel. Alasan Mbak. aja kamu. Nih lagi bajunya Hikmah. Coba lihat. Belum juga diterima sebagai karyawan. Udah sok-sokan pakai blazer kamu. Iya, kamu jangan sok-sokan ya. Kamu belum diterima di sini. Seharusnya kalau mau interview tuh kamu pakai baju hitam putih, bukan malah baju kayak gini. Mbak, tapi Cantik banget jadi orang. Tapi maaf ya Mbak, soalnya di persyaratannya itu cuma bisa memakai baju bebas rapi. Ya saya anggap ini pakaian saya rapi, nggak harus hitam putih. Udah deh, nggak usah banyak gaya kamu. Udah kayak karyawan aja. Ya, pasti kalau nanti dia keterima kerja di sini, pasti dia sok-sokan, sok kecentilan gitu. Iya, pasti genit-genit sama Pak Gogon ya. Iya, pasti nih. Udah sana kamu pergi aja. Sana pergi. Mbak, tapi apa salahnya sih Mbak? Saya ditemuin sama orang yang interview saya Mbak. Saya butuh sama beliau. Ya, kamu budek ya? Udah dikasih tahu mulai dari tadi masih maksa juga. Apa jangan-jangan saya ini mbaknya yang mau interview? Iya, emang bukan kita, tapi kita punya hak di sini. Ya tapi masa saya nggak ada kesempatan Mbak. Lagian Mbak, saya ini terlambat kayak gini karena saya tuh bantuin orang Mbak, bukan karena keinginan saya sendiri. Kamu mau bantuin orang kayak bantuin siapa? Kalau kayak gini alasan aja kamu. Tapi saya bener-bener nggak alasan Mbak, saya memang bantuin orang. Sebenarnya kalau saya tadi nggak bantuin orang, saya nggak mungkin terlambat Mbak. Mbak, saya mohon dong Mbak. Udah, aku gak mau denger lagi. Sana pergi kamu. Pergi. Mana pergi? Maksa banget sih kamu. Ya Allah, judes banget sih mbak-mbak dua itu. Belum juga tahu alasanku telat kenapa, udah marah-marah. Terus kenapa mereka berdua nggak ngasih aku kesempatan buat ketemu orang yang interview aku ya? Tadi aku tanya sama mereka, katanya bukan mereka yang interview. Tapi kenapa mereka marah-marah? Ya Allah, kenapa kayak gini ya? Padahal kan niat aku baik nolong orang, nggak taunya malah kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian aku bantu Mas itu ikhlas. Mungkin sekarang memang bukan rezeki aku kerja di tempat ini. Siapa tahu ada rezeki lain di tempat yang lain. Amin. Aku cuma nggak nyangka aja sama mereka berdua. Sama perempuan bisa seperti itu.
mau interview. Iya, untung juga ya dia itu telat. Jadi nggak bisa jadi saingan kita. Kalau sampai dia interview, aduh, pasti deh dia bakal kecentilan, suka tebar pesona, sok kecantikan. Iya bener Beb, untung aja ya dia telat. Jadi dia nggak akan keterima di sini ya kan? Iya. Beb, BTW kita keren banget ya tadi marah-marahin dia kayak gitu. Udah kayak manajer aja kita ya kan? Iya, kapan ya? Andai aku nanti diangkat jadi manajer, pasti aku gini. Iya pasti keren banget kita. Iya, kerjanya. Iya ya, kita berdoa aja semoga kelak nanti kita bisa jadi manajer ya kan? Iya, Pak. Amin. Udah kita sambil nunggu ruangannya selesai dipakai, kita duduk aja dulu. Udah, yuk. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata di sini barang bekasnya jauh lebih banyak daripada yang kemarin. Wah, alhamdulillah. Sekarang aku bisa dapat penghasilan lebih. Wah, ini. Dan juga aku bisa jadi enak nanti ini, bisa makan-makan enak. Aku bisa jauh dari preman itu yang utama. Terima kasih ya Allah. Aku bisa dapat penghasilan lebih. Alhamdulillah. Wah, ini nih. Kuenya Bu, Pak. Kuenya Mas. Mas, kue Mas. Loh, Mbak Devi. Mas Danang ya? Iya. Loh, Mas Danang kok cari barang rongsokan di sini? Iya Mbak, saya kebetulan cari rongsokannya ke sini. Saya menghindari dua preman yang kemarin. Oh, preman kampung itu. Iya. Oh, iya Mas. Mbak Devi, ini ngapain kok jualan kue? Bukannya kemarin Mbak Devi itu bilang sama saya mau interview kerja ya? Iya Mas, sekarang saya jualan kue. Yang interview kerja kemarin saya belum rezeki. Loh, belum rezeki Mbak? Maksudnya Mbak ini belum keterima gitu? Iya Mas, belum rezeki. Jadi kemarin saya itu nggak keterima gara-gara saya terlambat. Hah? Mbak terlambat? Terus nggak terima kerja? Iya Mas, saya terlambat, makanya itu saya nggak diterima buat interview. Bentar, berarti Mbak terlambat gara-gara bantu saya? Ya mungkin ya Mas, tapi ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Saya anggap semua ini memang bukan rezeki saya. Mbak, saya minta maaf ya Mbak sama Mbak. Gara-gara Mbak bantu saya, Mbak jadi terlambat dan sekarang Mbak jualan kue. Loh, nggak apa-apa Mas, kan tadi saya sudah bilang mungkin ini memang bukan rezeki saya. Saya yakin kok kalau memang kemarin itu rezeki saya pasti ada jalannya. Ya nggak apa-apa lah Mas, kan rezeki bisa dicari di mana aja. Iya Mbak, saya tahu. Cuman kan harapan Mbak kemarin melamar pekerjaan itu kan sangat besar Mbak. Terus dipupuskan gara-gara terlambat gara-gara saya. Udah Mas, nggak usah bilang kayak gitu. Nggak apa-apa kok, saya ikhlas Mas. Lagian saya seneng kok jualan kue kayak gini Mas. Saya itu nggak milih-milih pekerjaan Mas. Apa aja pekerjaannya yang penting halal dan nggak ngerugiin orang, saya pasti akan lakuin. Iya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Kalau saya boleh tahu Mbak itu melamar pekerjaan di mana? Saya mau melamar pekerjaan di perusahaan besar Mas, PT Aksana Jaya. Hah? Oh, di PT Aksana Jaya ya? Masnya tahu? Oh enggak kok Mbak, saya nggak tahu. Soalnya Masnya kaget barusan. Ya enggak, kayaknya besar banget perusahaannya Mbak. Besar Mas, makanya itu mungkin mereka benar-benar milih calon pekerja yang benar-benar ya disiplin. Namanya juga perusahaan besar Mas. Saya juga ya ikhlas kok tentang masalah itu. Oh, tapi kan apa kemarin Mbak itu gak bilang kalau misalkan Mbak itu terlambatnya gara-gara bantu orang? Sudah Mas, saya sudah bilang. Cuma yang namanya terlambat ya tetap terlambat Mas. Nggak ada alasan. Apalagi saya kan baru mau interview kerja. Jadinya buat mereka mungkin ya ini baru mau masuk kerja udah banyak alasan. Apalagi nanti kerja gitu. Tapi
Apa mereka nggak ngasih toleransi atau keringanan buat mbaknya? Enggak mas, saya malah dicaci maki, dimarah-marahin. Caci maki, astagfirullahaladzim. Udah lama sih nggak apa-apa. Iya, Perusahaannya iya. juga mungkin nggak pantas sama Iya. saya, terlalu Mbak- besar. Mbak yang sabar ya Mbak Devi. Iya mas, saya nggak apa-apa, saya benar-benar ikhlas. Mbak Devi ini rumahnya di mana? Saya rumahnya di Desa Kalibagor mas. Kalau di Kalibagor. Iya, saya masuk Gang Merpati. Oh, Gang Merpati. Iya, iya, iya. Tahu. Gangnya lumayan sempit, tapi mobil cukup masuk. Oh, gitu. Iya, iya, Mbak. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak Devi. Iya Mas Danang, udah nggak apa-apa kok. Oh iya Mas Danang, saya nggak bisa lama-lama ya Mas. Soalnya ini baru pertama kali saya kerja. Kalau saya terlalu lama di sini, saya nggak bisa cari pelanggan. Iya Mbak Devi, iya. Sekali lagi saya minta maaf yang banyak. Iya Mbak. Mas Danang, udah nggak apa-apa. Oh iya, apa Mas Danang mau dagangan saya? Loh, enggak usah Mbak, enggak usah. Mas Danang, apa sudah makan? Iya sudah. Oh, Sudah kok Mbak. iya iya Mbak, udah deh. semoga laris ya Mbak. Iya, Mas. Laris. Amin, amin. Makasih ya Mas Danang. Mas Danang juga semoga barang rongsokannya banyak. Amin Mbak. Ya udah kalau Hati-hati di gitu. jalan. Iya Mas Danang, permisi ya Mas Danang. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Mau nggak mau, aku harus kembali ke perusahaan agar masalah ini terselesaikan. Aku nggak mau orang-orang dirugikan gara-gara hanya membantu aku. Apalagi orangnya sebaik Mbak Devi itu. Ya Allah, siapa sih di perusahaan yang sewenang-wenang kayak gitu? Gak bisa dibiarin nih. Kalau misalkan dibiarin kayak gitu, bisa hancur. Gak ada yang mau kerja di PT Aksana Jaya. Yaudah deh, aku harus ke perusahaan sekarang. Oh ini ada Kevin sama Hamsul. Kevin, sini cepetan. Loh, Pak Danang, akhirnya Pak Danang kembali juga. Sudah. Jangan ngomong seperti itu. Loh, Pak Danang kok malah marah-marah? Aku mau tanya sama kalian berdua. Apa benar kemarin di sini ada interview kerja? Iya Pak, bener. Siapa yang mau interview? Saya, Pak Kevin, sama Pak Gogon Pak. Terus kemarin ada seorang wanita sebelum dia interview kerja, gara-gara dia terlambat, dia diusir pulang. Siapa yang mengusir? Loh, saya nggak tahu Pak. Iya Pak. Jangan pura-pura bodoh. Serius bukan kita berdua. Beneran Pak. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak merasa mengusir wanita Pak. Sekarang saya perintahkan Kevin untuk mengumpulkan semua karyawan di sini. Suruh menghadap saya, cepetan. Sekarang Pak. Kamu jangan macam-macam sama saya. Saya kan sudah bilang, jangan sembarangan membuat aturan sendiri di perusahaan ini. Iya Pak, tapi saya nggak tahu Pak. Ya udah. Kalau masalah wanita itu Pak. Ya udah, kita lihat sebentar lagi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya aku harus memberikan sanksi tegas. Apa-apaan? Aku nggak pernah menyuruh karyawan. Berdanang Sudah. Kok marah-marah Bos? Sekarang saya mau tanya sama semua karyawan di sini. Kemarin ada interview kerja dan ada seorang wanita yang datang terlambat. Katanya ada karyawan di sini yang mengusir dia karena terlambat dan dia tidak sempat ikut interview kerja. Siapa yang mengusir? Saya Pak. Kenapa emangnya Pak? Kamu kenapa? Kamu tahu siapa saya, ha? Kamu tahu siapa saya? Hah? Pak, iya tahu. Kamu yang sopan kalau ngomong. Ini Pak Danang kan yang ganteng gitu kan? Gimana sih Pak? Saya ini serius tanya sama kamu. Siapa yang mengusir? Saya Pak. Saya sama Hikmah. Atas dasar apa kalian mengusir? Hah? Kalian jabatannya di sini apa, ha? Tapi orang itu kan gak disiplin Pak. Pak. Kalian tahu nggak? Dia nggak disiplin karena apa? Karena dia make up terus Pak sebelum berangkat ke sini. Iya. Dia bilang dia diusir dari sini karena dia datang terlambat. Bener apa tidak? Iya Pak, katanya sih dia bilang bantuin orang. Nah, apa kalian nggak tanya? Hah?
Sebab dia itu bantu orang, kenapa? Dan siapa yang dia bantu? Iya, saya nggak mau tahu. Asal kalian tahu ya, semua tahu di sini. Yang dibantu orang itu saya. Hah? Pak Danang. Danang? Iya. Pak Danang emangnya kenapa, Pak? Pak, Kamu nggak perlu tahu, nggak perlu tanya. Pak Danang, kok jadi Gak usah nyentuh-nyentuh saya kamu. pemulung sih Pak? Udah Pak, jangan galak-galak. Kenapa sih Pak? Kamu mau saya pecat? Hah? Enggak Pak. Makanya yang sopan kamu. Saya ini atasan kamu. Iya Pak. Nanti kalau Pak Danang galak nanti hilang lo gantengnya. Aku nggak mau tahu. Sekarang kalian semua ikut aku ke rumah orang itu. Kalian semua minta maaf. Kalau kalian nggak mau, kalian angkat kaki dari perusahaan saya. Waduh. Pak, ngapain? Kita kan nggak salah Pak. Kamu saya pecat sekarang. Kamu juga. Enggak Pak. Udah nurut Ayo, aja. siapa? Ayo siapa? Siapa yang bosan kerja di sini? Enggak Pak. Enggak, Pak. Enggak ada yang bosen, Pak. Kita betah di sini, Pak. Mah, usahain ya perempuan itu. Kamu jangan bilang kayak gitu ya. Iya Pak. Aku nggak mau tahu. Sekarang kalian semua ikut aku untuk menemui orang itu dan kalian berdua minta maaf. Ingat, dia akan langsung diterima kerja di sini dan akan menjadi atasan kalian semua. Hah? Jadi atasan kita Pak. Udah, aku nggak mau tahu. Sekarang kita ke rumahnya dia. Kalau kamu nggak mau dan mukanya kamu ini merasa keberatan, hah? Enggak Pak. Kamu mau saya pecat? Enggak kok Pak. Kamu jangan sosokan ya. Mentang-mentang kamu sudah lama kerja di sini, kamu sewenang-wenang kayak gitu, hah? Enggak Pak. Saya gak mau. Asal kamu tahu, di luaran sana itu banyak karyawan yang mau kerja sama aku. Bukan cuma kalian semua ini. Iya Pak. Pak. Iya, Pak. Aku nggak mau dipecat, nanti aku jauh sama Aku Pak Kak, Danang. kamu itu punya mulut gak mau dijaga. Pon, segera kasih nasihat orang ini. Iya Pak. Mau Pak. Ayo sekarang kita langsung pergi ke rumahnya Mbak itu. Iya Pak. Iya Pak. Naik. Jangan pegang. Pak Gogon aja, Pak Danang. Biar cepat. Ya, Pak Son. Biar saya. Iya, Pak. Aduh, akhirnya setelah berjalan 1 hari penuh keliling-keliling, dagangan aku habis juga. Gak nyangka ya orang-orang pada suka kue jualan aku. Wah, setiap hari bisa makin semangat nih aku jualannya kalau kayak gini terus. Alhamdulillah. Aduh, coba aku hitung dulu. Sekarang pendapatan aku dapat berapa ya? Kalau kayak gini terus, wah, untung banyak nih aku modal sama labanya. Jadi seimbang, gak rugi. Pokoknya sebentar lagi minta maaf. Iya, Bos. Iya, Pak. Iya, Bos. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Loh, Mas Danang? Bener Mbak Devi. Mereka berdua yang ngusir kemarin Mbak Devi. Iya, Mas, Mbak yang judes ini. Bentar Mas Danang. Ini ada apa ya Mas? Kok Mas bisa membawa Mbak berdua ini? Aku tadi bilang apa? Dan barusan bilang apa? Iya Pak. Mbak, kita berdua minta maaf ya soal. Iya Mbak, kita minta maaf. Yang bener. Iya Mbak, kita minta maaf ya soal yang kemarin. Iya Mbak, nggak apa-apa. Lagian kan memang salah saya Mbak, saya yang terlambat. Nggak salah Mbak. Mbak Devi membantu bos mereka. Bos mereka? Sebentar Mas, maksudnya gimana Mas? Mas Dan ini bosnya mereka gitu? Iya Mbak, bener Mbak. Loh, tapi kok Mas Danang waktu itu jadi pemulung? Iya Mbak, sebenarnya saya sudah lama pergi dari rumah
dan saya meninggalkan perusahaan yang saya miliki karena ayah saya memutuskan untuk menikah lagi, Mbak, dan saya tidak bisa menerima keputusan itu. Jadi saya pergi dari rumah dan memutuskan untuk jadi pemulung. Ya, Berarti yang punya perusahaan waktu saya interview itu Mas Danang. iya Mbak, saya Danang Kurniawan, pemilik PT Aksana Jaya. Oh iya, sekarang gimana? Hah? Kalian semua bisa tanyakan sendiri sama Mbak Devi ini. Kalau Mbak Devi ini kemarin terlambat membantu saya. Terus, Hikmah, Lilis, lihat saya. Emangnya saya ngasih perintah sama kalian untuk mengusir orang sembarangan? Hah? Enggak, Pak. Kamu ngadu ya? Hei, kamu itu yang sopan ya. Kamu itu memang nggak bener, Lis. Kamu memang harus dikasih pelajaran. Kamu mau saya pindah ke luar pulau? Hah? Kamu mau? Udah Mas. Enggak, memang harus ditegasin. Lilis emang dari dulu saya perhatikan, emangnya orangnya ini memang sembarangan. Jawab pertanyaan saya. Kamu mau saya pindah ke luar pulau? Hah? Enggak, Pak. Jangan, Pak. Yaudah, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ya jangan minta maaf sama saya. Saya tadi sudah bilang apa? Hah? Kalian harus minta maaf sama Mbak Devi ini. Ngerti? Iya, Pak. Mbak, saya minta maaf ya. Iya, Mbak. Saya juga. Yang benar. Itu kan sudah benar, Pak. Benar. Kalian ini masih ngelawan saya. Iya, Pak. Iya, Hah? Pak. Mbak. Ayo, Lis. Minta maaf. Cium tangannya. Nggak usah Mbak, nggak usah. Ini perintah saya. Iya, Pak. Nggak usah Mbak. Cepetan. Mbak, saya minta maaf ya, Pak. Iya. Saya juga minta maaf. Minta maaf yang bener. Minta maaf atas kesalahannya. Mbak, maafin saya ya. Kemarin udah marah-marah, udah ngomelin Mbak. Iya, Mbak. Saya juga minta maaf, kemarin saya hilaf. Asal kalian tahu ya, kalian itu nggak mungkin seperti Mbak Devi. Saya percaya itu. Kalau misalkan di posisi kalian itu Mbak Devi, nggak mungkin kalian itu punya sifat sosial seperti Mbak Devi. Saya nggak percaya sama kalian berdua. Ingat ya, khususnya Pak Gogon, perhatikan orang berdua ini. Hah? Emang saya ngasih kalian jabatan apa di sana? Hah? Bukannya Mbak ini memang punya jabatan Mas Danang. Makanya mereka marahin saya karena Loh? mereka punya jabatan. Oh enggak, ini cuma karyawan biasa. Oh berarti kalian ngaku-ngaku ya? Enggak, Pak. Bukan saya, Pak. Hikmah. Enggak kok. Udah gak usah menyalahkan satu sama lain ya. Kalau misalkan kalian sudah ngerasa, kalian harus mengakui kesalahan kalian. Pak Gogon, Iya, Bos. gimana karyawannya ini? Iya, Bos. Saya minta maaf ya, Bos. Saya nggak mau tahu ya. Harus diperhatikan dengan benar. Iya, Bos. Kalau iya, Bos. misalkan orang berdua ini masih melakukan pelanggaran, Pak Gogon harus menindak tegas. Atau kalau perlu dipecat aja. Iya, Bos. Iya, Bos. Ya sudah. Saya kembali ke perusahaan hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan berarti saya mau kembali ke perusahaan dan mau kembali ke keluarga saya. Saya akan tetap menjadi pemulung. Loh, Bos. kok gitu, Bos? Siapa yang berani menyangkal akan saya pecat. Baik, Bos. Dan saya menitip satu hal. Mulai besok Mbak Devi ini kerja di PT Aksana Jaya. Iya, Bos. Siap, Bos. Tanpa interview. Siap. Iya, Bos. Dan satu lagi, Mas Danang serius? jabatan Mbak Devi manajer. Ingat. Manajer? Mas Danang, apa ini nggak berlebihan? Saya kan belum punya. Oh, masih belum lama maksudnya kerja. Sudah Mbak Devi. Saya belum punya pengalaman. Kalau masalah kayak gitu, Pak Gogo bisa mengarahkan. Ini sudah perintah saya. Siapa yang nggak terima bisa ngomong Ya sekarang. Allah Mas, makasih banyak ya Mas Danang. Saya nggak nyangka kalau saya dapat kayak gini Mas. Iya Mbak Devi, Makasih sama-sama. banyak ya, Mas. Ini juga berkat kebaik. Kenapa muka kamu? Hah? Kamu nggak terima? Ingat, ini bos kalian mulai besok. Iya, Pak. Tapi tadi saya sama Hikmah udah menghayal, Pak. Kalau bakalan diangkat jadi manajer. Nggak taunya. Makanya jangan menghayal. Hah? Kalian menghayalnya kayak orang gila. Iya, Pak. Mas Danang, sekali lagi saya makasih banyak ya Mas. Iya Mbak Devi. Iya. Saya bakal jaga aman ini dengan baik Mas. Ini salah satu bentuk rezeki dari Tuhan Mbak Devi. Ya perantaranya saya. Atas kebaikan Mbak Devi. Mbak Devi peduli banget sama orang-orang Tapi apa sekitar. ini nggak berlebihan?
berlebihan Mas. Saya kan cuma ngasih nasi sama Mas Danang itu pun Enggak. nggak seberapa Mas. Enggak Mbak Devi, menurut saya jabatan yang saya berikan, yang saya percayakan sama Mbak Devi akan menjaga amanah dari saya itu. Ya makanya itu Mbak, dan saya percaya Mbak Devi akan menjalankan amanah saya dengan baik. Alhamdulillah ya Allah. Ingat ya, Mas Danang sekali lagi makasih. mulai besok Mbak Devi ini adalah manajer kalian. Bisa dimengerti? Siap bos, ngerti bos. Ya sudah, kalau kayak gitu, saya nggak bisa banyak-banyak waktu di sini. Saya akan pergi dari sini. Saya di perusahaan Bagon. Dan saya percayakan, Nggak mau masuk dulu. udah makasih, saya ini perusahaannya. Kalau misalkan dua orang ini bertingkah aneh, kamu bisa tindak tegas. Laporkan aja sama Pak Bagon. Jangan takut-takut. Iya Mas. Mas Danang sekali lagi saya makasih banyak ya Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Hati-hati Mas. Mbak, selamat ya Mbak. Mbak udah jadi manajer di PT Aksana Jaya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nanti saya mohon dibimbingannya ya Pak, karena saya kan masih kurang paham. Iya Mbak, Mbak kalau nggak paham tanya aja Mbak sama saya Mbak. Iya Pak. Kalau boleh tahu ini Bapak siapa? Pak Gogon Mbak. Oh baik Pak. Ya udah kenalin semuanya. Saya Devi. Samsul, Mbak. Oh iya Pak. Mbak. Oh iya. Saya Hikmah, Mbak. Oh iya saya Devi. Lilis. Lis, yang benar Lis. Iya, Pak. Lilis. Iya. Ya udah ya Mbak Devi. Kita mau lanjut ke kantor dulu Mbak. Apa nggak mau masuk dulu? Nanti saya sediakan makanan. Gak usah Mbak, gak usah Mbak. Soalnya kita masih kerja, Mbak. Di kantor gak ada orang, Mbak. Oh baik kalau seperti itu. Saya bisa mulai kerja kapan Pak? Besok Mbak. Oh besok ya Pak. Iya Mbak. Oh baik. Ya udah ya Mbak. Kami langsung pulang dulu Mbak ke kantor. Iya sekali lagi makasih banyak ya Pak. Iya, Mbak. Mbak hati-hati di jalan. Iya. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka ya Allah. Ternyata apa yang Engkau sudah takdirkan lebih indah dari apa yang aku harapkan. Ya Allah, makasih banyak. Ya udah deh, mending aku masuk dulu.